Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man amila bima alima warasallahu ilman ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah limpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat taufik untuk mengamalkan perintah agama Islam, sehingga dengan kita mendapatkan karunia berupa taufik untuk mengamalkan iman, mengamalkan amal, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit amal ini akan menjadikan, sedikit demi sedikit akan menjadikan kita semakin bertambah iman, bertambah tebal imannya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratil muhtaramin, kemarin kita masuk kepada bab tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan wa id qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman aliyatan, apakah engkau mengambil asnaman? Asnaman ini adalah berhala, patung-patung, aliyatan sebagai ilah. Ini aroka, sesungguhnya aku melihatmu, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang nyata, sesesat-sesatnya. Hadratil muhtaramin, ayat ini kemarin sudah kita bahas bagaimana seorang nabi Ibrahim, sebelum jadi nabi. Nah, Ibrahim ini sebelum jadi nabi, kenapa sampai diangkat oleh Allah menjadi nabi? Ini karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini diawali dengan berpikir, kemudian berani Napa?
berani berdakwah, berani mempertanyakan kesalahan meskipun itu kepada bapaknya sendiri. Maka dengan keberanian, karena berpikir yang benar, karena berpikir yang jernih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memilihnya untuk memberitahukan kepada Nabi Ibrahim pada ayat berikut ini, pada ayat yang ke-65 75. Wa kadzalika, dan demikian itu nuri, kami menunjukkan Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, malakutah, niki kerajaan as-samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan kerajaan bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan untuk menjadikan Nabi Ibrahim ini supaya semakin yakin. Muqinin niku napa? Jadi orang yang yakin, orang yang benar-benar mengetahui dengan adanya nopo niki, hasil daripada berpikir. Yang diberitahukan oleh Allah adalah malakutas samawati wal ardi, sehingga Nabi Ibrahim ini berpikir, ini nggak mungkin ada begitu banyak bintang-bintang di langit. Ada bintang-bintang di langit yang ketika malam begitu bersinar terang, tapi awan kok malah gak ketok. Kalau siang gak terlihat, malah yang terlihat matahari. Matahari yang begitu terangnya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim ini melihat matahari pada ayat yang berikutnya, falamma janna alaihil lailu akau kaban qala hadza rabbi, ketika pada malam hari Nabi Ibrahim ini melihat kaukaban, bintang. Qala hadza rabbi, mungkin ini Tuhanku. Falamma afala, maka ketika afala niki tenggelam, qala la uhibbu afilin. Qala, Nabi Ibrahim itu mengatakan, la uhibbul, saya tidak mencintai afilin, yang tenggelam. Saya tidak suka yang tenggelam. Artinya Nabi Ibrahim ini dalam keadaan senantiasa berpikir mencari kebenaran. Ketika melihat bintang di langit, ini mikir, benar-benar berpikir. Ono srengenge, lek awan srengenge begitu terang. Begitu terangnya, begitu padang. Tapi lek bengi kok gak ketok blas. Kan kok gak ketok blas. Nang ndi srengenge iki? Ya, kalau sekarang ilmu pengetahuan sekarang, kalau melihat sekarang ilmu pengetahuan, lek srengenge niki napa jenenge ana di baliknya bumi, di balik bumi sing sebelah ningsor.
Tetapi dengan adanya srengenge sing begitu padhang niku wau, bumi kok saged peteng dedet. Meskipun dalam keadaan kuali terbalik. Maka ini menjadi pertanyaan, sing garai peteng niki napa, sing garai padhang niki napa? Lek srengenge niku Allah Subhanahu wa taala menghendaki padhang, maka meskipun gak ono srengenge iki akhirnya iso dadi padhang. Buktine napa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyertakan bulan ketika di malam hari, bulan niku diketokno napa jenenge lek tanggal 15 niku lek ngarani purnama. Diketokno bulan padhang bulan purnama. Lho kok iso setengah-setengah padhang? Lah niki koyo ngeten iki dari pikiran seorang nabi, seorang Ibrahim sing goleki sapa sing garai niki ana padhang ana peteng. Lah lek iki ana pangeran, lek gak ana pangeran gak mungkin terjadi. Lah lek iki pangeran, lah kok ilang? Sing endi sing pangeranku? Lah inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada orang yang berpikir. Maka wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin, untuk menjadikan Nabi Ibrahim ini orang-orang yang yakin dengan adanya nopo malakutas samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi. Lah kerajaan bumi niki koyo ngeten. Lah niki lek kerajaan iki lek gak ono rajane. Kok moro-moro ono angin. Kok moro-moro ono napa jenenge niki? Ono angin, ono udan, ono panas. Kemudian iso ngrasakno ambekan. Terus lek wong mati kok gak ambekan. Lah iki lek gak ono sing mengendalikan, gak mungkin terjadi. Jadi kerajaan langit dan kerajaan bumi yang dipikirkan oleh seorang Ibrahim ini menjadikannya semakin hari semakin memperdalam, semakin dalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa segala sesuatu ini adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rob seru sekalian alam. Dan hal ini akan Allah berikan hanya kepada orang yang mau berpikir. Sehingga inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna sak teman-teman ini fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam ini, la ayatin, itu merupakan tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Jadi lek menungso niki sakniki gelem berpikir, insya Allah segera akan Allah berikan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Napa niku? Iqra. Bacalah. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu, bacalah dengan nama Tuhanmu sehingga kamu akan dimuliakan. Jadi wong sing gelem maca, wong sing gelem mikir ini akan Allah berikan kemuliaan. Wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, yaitu allazi 'allama yang mengajarkan, 'allama bil qalam yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Kalam niku napa? Pena. Dengan perantara kolam, kata-kata, ngaji, moco, ngaji, mendengar, nulis. Jadi menungsa niku oleh gelem belajar sehingga menjadikan dia ini akan dimuliakan. Apa kok mulya? Iku kedudukan nabi, para nabi, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bapake para nabi. Sehingga Nabi Ibrahim itu ditunjuk, dijadikan napa? Anittaba'a millata Ibrahima hanifa. Meloo patune, meloo sifat-sifat Nabi Ibrahim sing lurus. Apa kok lurus? Karena hari-hari Nabi Ibrahim ini senantiasa berpikir bagaimana keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala digoleki, dadi goleki. Dadi menungso sakniki tirose Kanjeng Nabi, tirose Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sebelum kalian ini mengikuti sifat-sifat mereka, budaya mereka. Lah niki kudu diwaspadai. Oh, saiki aku iki apa gak melok wis, aku iki sik melok patune Nabi Ibrahim sing goleki pangeran, apa aku melok patune wong Yahudi dan orang patune Nasrani. Kudune dipikir, lek awake dhewe gelem mikir, aku iki melok patune wong Yahudi, melok patune wong Nasrani, melok tabiate, melok milahe, melok napa? Sifate wong Yahudi ambek Nasrani, apa milok sifate Nabi Ibrahim? Lek sifate aku melok sifate Nabi Ibrahim, kok gak oleh petunjuk? Kok sik gak ero ae aku tentang inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari li ayatil liulil albab. Padahal alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Alladzina yaiku yadhkurunallah, orang yang memikirkan Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim bahkan dalam keadaan berbaring, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian dia berpikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza. Ternyata dalam penciptaan langit dan bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk
berkhidmat kepada manusia, untuk melayani manusia. La ayatil ulil albab, sehingga niki adalah napa anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang yang berpikir. Hadirin yang dirahmati Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Ya niku ayat yang ke-75 niki supaya kita ini mengkoreksi lek awake dhewe niku wis bener melok Nabi Ibrahim, maka insya Allah enggak begitu lama akan Allah berikan hidayah. Tapi apabila awake dhewe niku ternyata melok patune wong Yahudi, melok patune wong Nasrani, maka dihitung carane ngitung ya napa? Nah niku carane ngitung tutuk napa sing disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama napa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya, cinta dunia niku adalah ra'su dasane kuli segala khoti'ah. Khoti'ah niku khotoya dosa. Khoti'ah niku kesalahan. Artine hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah, cinta dunia ini merupakan bibit atau das-dasane dari kesalahan, dari segala dosa, segala malapetaka. Niku golekane kaya ngono niku wau. Lah carane goleki ya napa? Nggih digoleki itu awake dhewe. Mulai mikir, apa bener aku wis melok patune Kanjeng Nabi? Apa bener aku wis melok patune Ibrahim, Nabi Ibrahim. Lek sik gorong ndang-ndang dibenakno jenenge ndang-ndang tobat. Kalau kita ini enggak ndang-ndang, enggak sekarang, enggak kita mulai, enggak kita awali untuk mengikuti milah Ibrahim, kita ikuti carane Nabi Ibrahim senantiasa berpikir, ya apa aku iki wis bener ta? Aku iki wis melok patune Nabi Ibrahim, apa aku sik mencari napa sing ditakokno Nabi Ibrahim nang bapake niku wau. Nah, ini aroka wa qaumuka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu ini dalam keadaan sesat yang nyata, dalam sesatnya. Ojo sampai napa menjadikan berhala-berhala itu ada di dalam hati kita. Napa berhala sing sakniki? Selain Allah itu semua berhala. Selain Allah yang ada di dalam hati kita ini berhala. Hadirin yang dirahmati Allah, niku ayat yang ke-75. Niku bab diawali dari wa qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliyatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Insyaallah ngoten, monggo dihafalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepada diri kita, kemudian Allah berikan taufik untuk mencontoh dan mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.